Baik, selamat malam. Untuk perkuliahan pada hari ini, kita akan membahas tentang kekuasaan media dalam kaitan agenda setting ya, yang kita lakukan secara daring. Dan kali ini kita mencoba perkuliahan dengan menggunakan uh, fasilitas video pembelajaran ya. Dan sebagaimana diketahui, agenda setting itu adalah merupakan sebuah kekuasaan ya, atau hal yang memang menjadi sebuah kekuatan dari keberadaan media dalam melaksanakan fungsinya. Dan media sendiri mempunyai setidaknya 3 hal yang selama ini dikaitkan dengan agenda setting, adalah terkait dengan agenda kebijakan, agenda publik, dan agenda media. Dari ketiga hal ini, tentu media bisa melakukan berbagai upaya untuk membuat konten ya. Dan kalau kita lihat beberapa contoh ya, adalah terkait dengan media yang berbasis elektronik atau disebut sebagai media siar. Artinya di media siar ini juga melakukan proses agenda setting, dan hal ini tidak bisa dipungkiri menjadi sebuah hal yang mengungkap bahwa media itu bisa mengubah ya, mengubah atau bisa juga media itu melakukan kekuasaannya untuk melakukan agenda ya. Pada tahun 96, McCombs ya dan Bell mengamati bahwa jurnalis hidup dalam dunia sosial yang ambigu. Artinya penelitian yang mereka lakukan itu menjelaskan bahwa jurnalis ya pada umumnya bisa tergoda juga untuk mengubah ya, mengubah sesuai dengan kepentingan media, bisa juga sesuai dengan kepentingan pribadi atau kepentingan publik ya yang terakhir. Dengan demikian, jurnalis saling bergantung satu sama lain untuk mendapatkan konfirmasi dari dan sebagai sumber gagasannya. Jadi ketika Anda melakukan proses reportase, di situ selalu kegiatan itu dilakukan bukan hanya dengan sendiri, tapi juga dengan media-media yang lain ya. Dan biasanya wartawan itu melakukan kegiatannya secara berkelompok ya. Dan kekuatan agenda setting ini merupakan hal yang sebetulnya menjadi pengenalan ya. Anda mengenali dunia agenda setting juga terkait dengan praktek Anda menggunakan media ya. Dan ketika Anda melakukan kegiatan itu, Anda bisa mengubah ya, artinya bisa menyesuaikan fakta-fakta yang Anda dapatkan untuk diubah urutan-urutannya. Itu juga bisa mengubah makna walaupun faktanya tidak berubah ya. Nah, studi agenda setting terbaru mengeksplorasi sejauh mana media berita dapat mentransfer arti penting hubungan di antara serangkaian elemen ke publik. Artinya, periset berasumsi bahwa media tidak hanya dapat mempengaruhi arti penting topik tertentu dalam agenda publik, namun juga dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat menghubungkan topik ini satu sama lain. Kemudian Guofu dan McCombs ya pada tahun 2012 mengemukakan bahwa sebuah model teoritis baru yang disebut sebagai Network Agenda Setting Model, yang mereka sebut sebagai agenda setting level 3. Ya, sebetulnya kalau kita mengetahui organisasi media, pada umumnya mereka bisa melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan, bisa juga mempengaruhi khalayak atau pembaca, dan juga bisa mempengaruhi hal yang disebut sebagai pelayanan umum ya. Dan itu adalah hal yang memang merupakan kekuatan dari media, sehingga bisa berfungsi sebagaimana diharapkan. Dan kita lanjutkan ya, kita akan cepat saja. Agenda setting level 3 ini juga sebetulnya
menunjukkan bahwa media berita dapat mengemas set objek atau atribut dan membuat kumpulan unsur-unsur ini menonjol di benak masyarakat secara bersamaan. Ya, sebetulnya nggak jauh-jauh beda dengan agenda setting yang lainnya. Artinya secara bersamaan ketika media itu melakukan agenda, ya, jadi mereka bisa bukan hanya bersama-sama dengan media yang lain, ya, bisa juga dengan platform-platform media yang berbeda, apakah media cetak, media online, atau media elektronik, ya, tapi juga bisa menggunakan media sosial. Dan saat ini tidak bisa dipungkiri untuk mewujudkan sebuah agenda setting, media juga bisa melakukan upaya-upaya untuk setidaknya ya publik itu mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh media itu menjadi pembicaraan khalayak ya, atau menjadi perhatian khalayak ya. Jadi misalnya dengan terutama membuat kata kunci yang kemudian bisa viral ya. Dan itu bisa juga dengan mendompleng ya kata kunci yang sedang hangat, kata kunci yang sedang ramai dibicarakan, apakah dengan tujuan untuk melakukan counter atau sebaliknya untuk memberikan dukungan terhadap kata kunci tersebut ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi perubahan kebijakan dengan cepat ya. Nah, kemudian yang dipengaruhi itu adalah pengetahuan, kemudian sikap dan perilaku ya terakhir. Dengan kata lain, unsur-unsur dalam pikiran manusia tidak linear seperti yang ditunjukkan oleh pendekatan tradisional ya, karena memang pada umumnya khalayak ya itu berbeda-beda, tapi ketika dia sudah menjadi massa ya dia bisa terfragmentasi ya, atau bisa menjadi kelompok-kelompok yang satu dengan lain bisa saling bertentangan tapi bisa juga saling mendukung ya. Sebagai gantinya mereka saling berhubungan satu sama lain untuk membuat struktur seperti jaringan di dalam benak seseorang. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa agenda setting pun harus dilakukan secara rapi ya. Jadi kalau Anda melihat kenapa agenda setting sebuah media bisa gagal, tapi bisa juga berhasil ya. Salah satu keberhasilan itu bisa ditunjukkan dengan misalnya ketika kita ingin mendukung atau menolak sebuah kebijakan ya. Nah, itu bagaimana caranya? Pertama, tentu harus membuat konten ya. Konten itu kemudian bisa saja mengawali ya, mengawali diskusi di ruang terbuka ya yang disebut oleh Jürgen Habermas itu ya, mengawali diskusi di ruang terbuka yang kemudian menjadi pembicaraan ya, pembicaraan kemudian dijadikan diskusi ya, pro dan kontra muncul. Nah, itu adalah bagian-bagian yang bisa Anda kenali ketika Anda praktek sebagai seorang yang menggunakan media ya, mengemas pesan melalui media. Nah, kemudian jika media berita selalu menyebutkan dua elemen bersama, penonton akan menganggap kedua elemen ini sebagai saling berhubungan. Nah, itu apa yang dimaksud? Jadi yang dimaksud itu adalah berkaitan dengan kata-kata yang berulang ya. Kalau Anda pernah belajar tentang search engine optimization ya, di situ ada beberapa hal yang bisa kita pahami bahwa kata kunci itu akan memudahkan pembaca untuk menemukan konten yang Anda buat ya. Nah, dengan kata kunci ini itu bisa saja apa yang disampaikan itu tidak langsung berhubungan ya. Karena biasanya masyarakat itu akan melihat yang menjadi perhatian umum ya, seperti kemarin ya, baru-baru ini misalnya ada kata kunci Menteri Agama ya, atau kata kunci Arab ya. Kenapa itu menjadi kata kunci yang viral ya? Karena itu ketika ada video yang diunggah di media sosial kemudian disertai dengan keterangan gitu ya, salah satunya berkaitan dengan bahasa yang disampaikan di situ. Jadi Menteri Agama dianggap tidak mengerti bahasa Arab, padahal dia Menteri Agama yang menangani kepentingan umat Islam ya. Jadi
seharusnya dia mengerti tentang bahasa Arab. Jadi itu menjadikan diskusi ya, pro dan kontra tentu ya. Artinya dia menggunakan penerjemah hanya untuk sekedar mengerti pesan yang disampaikan dalam sebuah percakapan itu ya, di video singkat yang beredar itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat agenda setting media siar ya. Nah, ini kan tadi berhubungan ya. Media siar artinya di situ ada videonya, kemudian di situ ditafsirkan ya. Anda sebagai orang yang membuat konten akan menafsirkan apa yang Anda temukan di media tersebut ya. Itu kan melalui media sosial. Nah, Mekom Ensel awalnya menetapkan penetapan agenda dalam konteks Pilpres ya. Makanya kalau setiap pemilu ya dan Pilpres itu selalu ada kaitannya dengan agenda setting ya. Ada kaitannya dengan agenda setting dalam rangka untuk mendukung atau bahkan melawan ya, artinya memberikan pilihan ya, pilihan media untuk mendukung satu capres atau melawan satu capres yang lain ya, atau menjadi bagian dari partai politik tertentu gitu, itu bisa juga terjadi walaupun media diharapkan tidak melakukan upaya-upaya yang bisa mengarah pada yang disebut sebagai partisan ya. Karena kalau Anda mengenal apa yang disampaikan oleh Bill Kovac and Tim Rosenthal, itu dinyatakan ya bahwa media itu harus independen ya. Artinya harus netral, tidak menjadi bagian dari partai politik ya, tidak juga menjadi bagian dari kelompok atau kepentingan tertentu ya. Banyak penelitian telah melihat agenda setting dalam konteks pemilihan atau dalam konteks politik yang lain ya. Namun baru-baru ini para ilmuwan telah mempelajari agenda setting dalam konteks komunitas merek ya. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk itu ya. Jadi kalau Anda bergerak dalam bidang pemasaran misalnya, Anda ingin mempopulerkan sebuah merek atau Anda ingin merek itu menjadi lebih dikenal, nah itu agenda setting sangat efektif ya. Bahwa masyarakat pada umumnya tidak menyukai iklan ya. Jadi bagaimana caranya agar konten tersebut bisa diterima oleh publik ya? Salah satunya ya adalah dengan membuat konten yang tidak berupa iklan ya, tapi konten yang berupa bagian dari sebuah konten media ya. Nah itu nanti akan Anda bisa lakukan ya. Jadi bisa disebut itu advertorial ya. Advertorial kan kayak gitu. Tapi advertorial juga karena dianggap sebagai iklan, ya, masyarakat juga enggan membaca. Ya. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah membuat konten yang menjadi konten yang disebut sebagai bukan iklan atau konten yang bukan advertorial. Jadi konten yang natural, konten yang tidak dibuat oleh humas. Ya. Jadi yang membuat harus wartawan. Ya. Artinya ketika Anda membuat konten berkaitan dengan produk tertentu atau merek tertentu, nah itu kalau Anda menulisnya sebagai humas, tentu Anda akan membuat semacam analisis yang cenderung positif ya terkait dengan perusahaan itu. Jadi Anda terkait dengan merek itu tidak ada yang disebut sebagai kritik dan saran ya. Dan itu adalah hal-hal yang bisa Anda lakukan ketika Anda membuat konten yang nanti tentu saja bisa membuat merek itu akan menjadi lebih baik ya ke depannya, dalam arti menghasilkan yang lebih bermanfaat buat merek tersebut ya. Artinya bisa lebih terkenal, bisa juga meningkatkan citranya menjadi lebih positif ya. Bisa juga meningkatkan target akhirnya kan adalah terkait dengan penjualan ya. Jadi penjualan juga akan lebih baik. Nah itu sudah dilakukan bukan hanya dalam konteks politik tapi dalam konteks ekonomi ya. Agenda setting itu. Komunitas merek digambarkan sebagai komunitas khusus yang tidak terikat secara geografis ya, berdasarkan serangkaian hubungan sosial terstruktur di antara pengagum merek ya. Artinya kalau Anda mengenal merek-merek yang sudah populer ya, pada umumnya mereka tetap melakukan upaya-upaya agar merek mereka tidak kalah dalam persaingan ya,
dalam kompetisi memperebutkan konsumen. Yaitu makanya harus terus-menerus dilakukan agenda setting melalui media, antara lain dengan membuat produk-produk promosi atau produk iklan yang nanti tentu saja membuat merek itu akan semakin kuat ya, atau bisa memenangkan persaingan ya ketika bersaing dengan merek yang menggunakan produk yang serupa gitu ya. Artinya kualitasnya juga akan diperhitungkan ya. Anda juga bisa melihat ya bahwa banyak juga merek-merek yang tidak banyak beriklan tapi kualitasnya mereka jaga ya, sehingga mereka mengurangi cost ya, cost di iklan, tapi kualitas mereknya ditingkatkan. Nah, itu juga cara yang berbeda yang bisa dilakukan. Cuma tetap saja kalau di bagian ini ya, untuk Anda lebih cepat mendapatkan pasar, salah satunya adalah dengan melakukan eh, pembuatan konten ya, melalui media sosial, melalui media online, dan melalui media massa ya khususnya. Jadi melalui televisi dan media cetak. Nah, itu akan bisa dengan cepat membuat merek tersebut menjadi lebih cepat mendapatkan hasil yang positif yang diharapkan ya. Nah, kalau kita lihat apa yang dimaksud agenda setting itu sebetulnya ada tiga hal ini ya. Jadi di sini ada realitas atau kenyataan, kemudian ada realitas yang dibentuk oleh media, ya, yang merupakan bagian dari agenda media, dan itu dibentuk ya. Artinya realitas yang sudah ada di hadapan masyarakat pada umumnya itu akan dikemas oleh media menjadi realitas yang baru. Ya. Artinya realitas itu tidak utuh lagi, realitas itu sudah dibentuk atau dibangun oleh media, baru dia dijadikan sebagai realitas yang kemudian dianggap sebagai realitas yang utuh oleh khalayak ya. Walaupun kemudian masyarakat akan bisa melakukan penafsiran terkait dengan apa yang disampaikan oleh media tersebut ya. Kenapa masyarakat hanya bisa menerima konten dari media? Karena mereka juga tidak melakukan kegiatan yang dilakukan media ya. Masyarakat itu kan hanya menerima informasi ya, tidak mengkonfirmasi, tidak datang ke lokasi kejadian ya, tidak juga melakukan wawancara, dan itu adalah hal-hal yang bisa Anda lakukan ketika Anda nanti melakukan praktek-praktek untuk menghasilkan karya jurnalistik ya. Artinya Anda melayani kebutuhan pembaca ya, untuk membuat konstruksi terhadap realitas ya, walaupun tentu saja berbeda-beda ya penafsiran masing-masing diri Anda terhadap realitas yang disajikan ya di hadapan Anda. Nah, itu pasti bisa berbeda. Nah, sebelum kita melanjutkan materi ini ada satu hal yang sebelum terlewat ya, kita bicara tentang latihan dulu ya. Tugas dan latihan ini adalah untuk membuat karya jurnalistik ya. Jadi peliputan yang Anda lakukan adalah dengan memanfaatkan podcast ya. Bisa juga bukan berupa podcast ya, Anda misalnya memanfaatkan kata kunci ya, seperti kemarin misalnya contoh kata kunci Cadas Pangeran gitu ya. Itu kan bermuara pada kasus yang berkaitan dengan orang yang kabarnya hilang ya di Cadas Pangeran, padahal itu cuma rekayasa ya, dan itu ternyata berujung pada kasus hukum. Nah, itu kira-kira seperti itu. Artinya Anda bebas menentukan konten yang ingin Anda buat nanti untuk CMS yang sudah kita berikan aksesnya itu ya. Kemudian nanti Anda bisa menggunakan juga ya, menggunakan podcast ya. Podcast sesuai dengan minat Anda, apakah Anda suka olahraga, suka politik, hukum, ekonomi, bisnis ya, kemudian hiburan ya, kemudian juga bisa budaya dan sebagainya. Itu banyak sekali ya podcast-podcast yang bisa Anda simak ya melalui media yang tersedia ya. Nah, media itu sangat banyak, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook ya. Selama yang menyelenggarakan itu terverifikasi, bisa dipertanggungjawabkan, Anda bisa membuat itu sebagai konten ya. Misalnya podcastnya Deddy Corbuzier ya, itu
kan sering ya mengundang narasumber yang kompeten ya. Kemudian ada Helmi Yahya ya, atau kalau Anda suka olahraga sepak bola, Anda bisa menggunakan konten-konten Just Talk ya, Just Talk atau yang Coach Justin itu ya. Kemudian Refli Harun yang berkaitan dengan politik dan hukum, atau Karni Ilyas juga ya berkaitan dengan politik dan hukum. Kemudian kalau Anda suka dengan yang berkaitan dengan budaya, dengan hiburan, Anda bisa menggunakan konten-konten yang dibuat oleh misalnya Roma Irama, oleh Sule, dan seterusnya. Ya, pokoknya Anda bisa menggunakan berbagai konten yang tersebar itu untuk kemudian Anda buat sebagai konten yang artinya menafsirkan kan ya. Anda setelah menyimak konten itu, apakah juga agama boleh ya. Anda bisa menggunakan misalnya Ustadz Abdul Somad ya, karena kenapa harus orang tertentu yang Anda gunakan? Karena kalau Anda menggunakan orang biasa itu ya biasa aja, tapi kalau orang yang sudah mempunyai banyak penggemar ya, kontennya juga banyak disimak, nah itu Anda bisa menulisnya dengan versi Anda ya. Artinya itu yang harus Anda lakukan. Anda melengkapi dengan judul, kemudian setelah disimak kan Anda menemukan angle ya. Jadi yang paling efektif adalah Anda tidak perlu mendengar berkali-kali ya, tapi Anda mencatat ya, tiap ada hal menarik yang disampaikan, nanti kan ada kutipan-kutipan yang bisa Anda lakukan ya dalam konten Anda, misalnya menyatakan hal yang berkaitan dengan sebuah peristiwa gitu ya, kata Deddy Corbuzier misalnya. Nah itu dalam podcast yang Anda simak, nomornya misalnya ada nomornya atau tanggalnya dan sebagainya ya, itu Anda tulis seperti itu. Kemudian seperti biasa konten itu setidaknya terdiri dari minimal 350 kata. Kalau Anda lebih tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya 700 kata, 800 kata itu juga tidak masalah ya. Jadi lebih baik karena review Anda akan lebih baik juga nanti di CMS tersebut ya. Kemudian untuk foto ya, foto Anda bisa melakukan screenshot atau juga print screen atau juga bisa capture ya menggunakan ponsel Anda ya. Misalnya Anda menyaksikan podcast di media sosial, kemudian ada foto, ada capture ya menggunakan ponsel, nanti Anda jadikan sebagai ilustrasi foto ya. Dan Anda tinggal menyebut capture YouTube atau capture podcast atau apalah ya namanya. Jadi Anda tinggal memberikan keterangan itu dan menyampaikan tentu gambarnya itu ilustrasinya harus bersesuaian dengan konten Anda. Artinya siapa yang ngomong di situ, nah itu harus di capture kira-kira begitu ya. Paling tidak ada capture itu ya. Anda bisa membuat fotonya bisa 3, 1, 2 dan seterusnya ya. Kalau Anda ingin melakukan itu. Kemudian karya itu dibuat sebagai konten yang diunggah di CMS ya, yang sudah kita berikan aksesnya. Kemudian pemuatan paling lambat ya, jangan lupa ini paling lambat pemuatannya sebelum perkuliahan pengantar jurnalistik 11 pekan depan ya. Artinya sebelum dimulai Anda sudah ada kontennya, bahkan kalau Anda bisa bikin lebih dari satu konten ya, itu dipersilakan. Jadi kalau misalnya pun nanti konten itu sama kebetulan nih, artinya ada rekan Anda yang mengambil konten yang sama di acara yang sama dan tema yang sama ya, tapi karena Anda kontennya tertarik dengan itu sama, tidak apa-apa ya. Yang penting ini adalah tulisan Anda sendiri, jadi bukan tulisan bareng-bareng, ini individu ya, karya individu. Jadi kalaupun nanti ada konten yang sama, artinya konten yang digunakan itu sama, ya itu tidak apa-apa, karena nanti Anda bisa berbeda ya, berbeda dari judul, berbeda dari lead maupun angle ya. Nah itu seperti itu, dan seperti biasa link pemuatan karya Anda dikirimkan melalui email laporaninvestigasi@gmail.com ya. Jadi paling lambat ya itu sebelum perkuliahan pekan depan ya, perkuliahan ke-11 pekan depan. Dan ada rencana pekan depan itu kita akan menghadirkan dosen tamu ya.
kita akan selenggarakan. Kemungkinan kalau tidak live di Lab TV, kita kemungkinan akan berlangsung secara daring juga ya, gitu seperti biasa. Tapi bisa juga nanti kalau misalnya Anda berkesempatan hadir ya ke UP, nanti ada tanggalnya. Jadi biasanya di jam perkuliahan kita ya. Nah itu boleh hadir, boleh memeriahkan ya untuk hadir di ruang yang tersedia nanti ya. Nah itu saja mungkin untuk tugas ya. Jadi Anda jangan lupa untuk mengikuti semua perkuliahan. Dan yang perkuliahan ke-11 atau ke-12 itu nanti akan menghadirkan dosen tamu yang berkaitan dengan perkuliahan kita ya. Karena kemungkinan kita akan kuliahnya sampai yang terakhir itu adalah sepekan sebelum akhir Desember ya. Jadi kemungkinan habis itu libur. Jadi kemungkinan kita hanya ada sekitar paling banyak 3 sampai 4 pertemuan lagi ya. Nah, kita lanjutkan dulu materi kita tadi sampai di agenda setting yang sudah disampaikan ya gambarnya. Nah, ini kita bisa lihat setelah model yang pertama tadi, kita bisa melihat bahwa model agenda setting juga seperti ini ya. Artinya di situ ada pengalaman pribadi atau pengalaman personal dan antar personal ya, yang kemudian melakukan komunikasi ya. Komunikasi itu kan bisa berlangsung secara antar personal dan secara kelompok ya. Nah itu berkaitan dengan bukan hanya pengalaman tapi berkaitan juga dengan pengetahuan ya. Nah pengetahuan orang yang melakukan komunikasi di situ itu akan mempengaruhi komunikasi yang dilakukan ya. Kemudian di sini kita bisa lihat di bawah itu apa yang disebut sebagai indikator ya, indikator kenyataan yang menjadi isu ya, isu yang penting ya, isu yang penting yang kemudian menjadi bagian dari kenapa ini harus diangkat oleh media ya, karena itu penting. Nah media itu melakukan proses tentu saja ya, proses yang cukup berjenjang bertahap. Di situ ada gatekeeper dan kemudian ada peristiwanya, kemudian ada agenda media, kemudian ada agenda publik dan agenda kebijakan ya. Nah itu menjadi satu kesatuan, menjadi satu diskursus, karena kalau Anda menyajikan hanya satu agenda, itu biasanya berita itu tidak akan menarik ya. Kenapa berita itu menjadi menarik? Salah satunya adalah karena Anda menyajikan bukan hanya agenda media, tapi di situ ada agenda publik, ada juga agenda kebijakan. Ya, bisa saja nanti konten tersebut bisa mengubah kebijakan, ya. Bisa juga mendukung kebijakan, bisa juga mengubah kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum, ya. Seperti kalau Anda ketahui ya, kalau misalnya Anda lihat apa yang disebut sebagai kepentingan publik itu misalnya terkait dengan harga tes PCR ya, tes PCR itu ya, sempat waktu itu harganya mahal, kemudian menurun terus, bahkan mungkin akan turun lagi karena memang itu tadi kalau kita lihat apa yang disebut sebagai kebijakan itu bisa berubah ya dengan adanya dorongan ya, dengan adanya tekanan dari media, tekanan dari publik yang kemudian menjadi bagian dalam melakukan perubahan ya. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini bahwa Anda mengetahui bahwa kemudian dalam proses agenda setting itu ada perkembangan ya, perkembangan yang berlangsung sedemikian rupa khususnya terkait dengan media ya. Karena media sekarang memang harus multimedia, artinya menggunakan video, menggunakan teks, menggunakan foto, yaitu semua dilakukan. Berdasarkan definisi ini, lebih dari sekadar produk, material dapat memenuhi syarat sebagai merek, ya, kandidat politik atau bahkan selebriti bisa dipandang sebagai merek juga. Ya, kalau Anda ketahui misalnya pemain bola yang sudah terkenal ya seperti Cristiano Ronaldo itu juga sudah menjadi merek ya. Makanya ketika dia main di sebuah klub, dia harus menggunakan nomor punggung 7 juga ya. Nah, jadi dia tidak bisa dipisahkan dengan angka 7 itu. Makanya ada CR7 ya.
CR kalau tidak ada 7-nya itu tidak lengkap karena itu menjadi merek yang bukan hanya berhubungan dengan atletnya tapi berhubungan dengan merek yang produk ya. Teori ini dapat diterapkan pada iklan komersial, berita bisnis, dan reputasi perusahaan. Pengaruh bisnis terhadap kebijakan pemerintah, sistem hukum, uji coba, peran kelompok sosial, kontrol pemirsa, opini publik, dan hubungan masyarakat. Ya, jadi berbagai bidang, ya, berbagai sektor, ya, itu terkait dengan agenda setting. Nah, kalau kita lihat agenda setting dalam contohnya adalah rubrik yang berkaitan dengan hukum ya atau kriminal dan hukum. Nah, itu pengaturan agenda dapat dihubungkan dengan teori kultivasi ya. Tentu Anda sudah pernah mengetahui apa yang disebut sebagai teori kultivasi itu ya. Ya, Lowry ini salah seorang yang memang bisa disebut sebagai kriminolog sekaligus pakar media ya, melakukan studi longitudinal dan mengungkapkan bahwa berita televisi jaringan yang meliput kejahatan sering membuat masyarakat tidak hanya berkonsentrasi pada kasus kriminal, tapi juga gemetar ketakutan. Nah, itu yang disebut sebagai teori kultivasi, ya, teori yang berkaitan dengan kemudian adanya ketakutan, ya, ketakutan yang melanda masyarakat. Misalnya kalau Anda sering membaca berita-berita yang berkaitan dengan kriminal ya, angka kejahatan yang tinggi di tempat tinggal Anda gitu ya, sering terjadi aksi kejahatan, perampokan, pencurian dan sebagainya, itu tentu akan membuat masyarakat berada dalam ketakutan ya karena mengetahui informasi itu. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan yang disebut sebagai itu ya, bahwa Anda bisa melihat bahwa yang disebut sebagai ketakutan itu terjadi karena masyarakat merasa bahwa apa yang ditulis oleh media itu bisa saja ditafsirkan sebagai sesuatu yang mengancam mereka gitu ya. Peristiwa-peristiwa yang berulang ya, sering terjadi, itu tentu akan membuat mereka ketakutan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, itu tadi Anda bisa mengenal teori kultivasi ya. Nah, kemudian Anda bisa melihat agenda setting juga bisa dilakukan untuk kepentingan atau bidang kesehatan ya. Bidang kesehatan ya itu juga sangat terbantu dengan adanya teori agenda setting ini ya. Ogata Jones, Denham, dan Springstone ya tahun 2006 mempelajari komunikasi massa dan interpersonal terutama praktik screening kanker payudara dan menemukan bahwa media massa sangat penting dalam menetapkan agenda untuk perilaku kesehatan proaktif ya. Wanita yang secara langsung atau tidak langsung terpapar artikel berita tentang kanker payudara cenderung melakukan pemeriksaan lebih sering daripada yang tidak membaca artikel tersebut ya. Karena memang dengan informasi itu mereka akan disadarkan ya, pengetahuannya disadarkan, sikapnya juga disadarkan, kemudian perilakunya tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan berkaitan dengan kemungkinan ada terkena kanker ya, khususnya kanker payudara tadi atau kanker prostat dan sebagainya yang memang berhubungan dengan kesehatan ya. Nah, itu tentu bisa dilakukan kalau mereka memahami tentang agenda setting tersebut ya, tentang agenda setting, tentang bagaimana memanfaatkan agenda setting ya. Nah, pengaruh agenda setting di media ya. Kita tidak bicara hanya satu media di sini, maksudnya ini media siar, tapi yang dimaksud adalah media secara keseluruhan ya. Jadi media itu ada media siar, ada media cetak, dan ada media online. Selain ada media sosial juga ya yang bisa Anda gunakan ya. Kalau Anda punya agenda tertentu, Anda bisa ngetes ya di media sosial ya untuk sebuah pesan atau beberapa pesan ya, dan itu efektif ya. Kalau Anda bisa melakukannya di media mainstream, Anda juga bisa memanfaatkan media sosial ya untuk membuat agenda Anda itu kemudian bisa
mengubah perilaku, bisa juga mengubah sikap ya, atau yang paling minimal bisa mengubah pengetahuan ya. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan ya, ketika Capitol Hill, banyak penelitian telah dilakukan untuk menemukan pengaruh agenda setting media berita ya. Artinya agenda setting itu memang sangat efektif kalau dibuat dalam bentuk konten ya. Arti konten itu, berita itu yang disebut sebagai konten ya. Teorinya belum terbatas pada pemilihan umum dan banyak ilmuwan terus-menerus mengeksplorasi efek pengaturan agenda dalam berbagai situasi komunikasi ya. Ini menjelaskan bahwa penetapan agenda memiliki nilai teoritis yang mampu mensintesis fenomena sosial dan untuk membangun pertanyaan penelitian baru. Nah, kita bisa melihat di sini ya contoh agenda setting yang kemudian nanti akan berpengaruh ya. Di sini realitas itu bisa disebut sebagai yang berhubungan dengan politik ya. Kalau tadi Anda tugasnya adalah membuat konten ya, Anda bisa konten politik, ekonomi, ilmiah ya, sains ya, keilmuan atau kemasyarakatan atau budaya atau agama dan seterusnya. Pokoknya selama Anda melihat potensi konten itu bisa menghasilkan pembaca yang banyak ya. Itu tadi Anda harus mengoptimisasi, bukan hanya membuat konten tapi juga membuat kata kunci yang tepat ya. Nah, di sini ada selection by journalism ya, jadi dilakukan dengan menggunakan seleksi ya, melalui kegiatan jurnalistik. Kemudian ada yang disebut sebagai humas ya, humas politik atau hubungan antar lembaga gitu ya. Nah, itu adalah pihak-pihak yang nanti akan bisa membuat agenda masing-masing ya. Nah, kemudian ada direct impression dan discussion ya. Di situ bisa melahirkan diskusi, melahirkan keterlibatan ya, impression, atau bisa disebut sebagai engagement. Kemudian di situ juga ada agenda publik ya. Ada agenda publik yang berkaitan dengan tentu kepentingan publik ya, untuk apakah mendukung kebijakan atau menolak kebijakan. Nah, kemudian seperti tadi juga ya, media itu mengemas pesannya, membuat sebuah agenda media yang kemudian dalam bentuk konten ya, dalam bentuk konten. Kita bisa menyebut konten karena memang konten itu bisa lebih luas artinya dari sekedar hanya sebagai sebuah berita gitu ya. Karena kan kalau berita itu cenderung bisa dianggap adalah produk yang berhubungan dengan narasumber, berhubungan dengan peristiwa, berhubungan dengan lokasi ya, berhubungan dengan observasi dari wartawan dan seterusnya. Tapi kalau konten ini bisa dalam arti yang lebih luas juga ya, bahkan tidak melulu dia bisa disebut sebagai berita gitu ya. Karena kan syarat untuk menjadi berita kan harus tadi ya, pertama terkonfirmasi, ya, terverifikasi dan terusnya. Tapi kalau konten bisa saja dia baru merupakan permulaan dari sebuah konten yang utuh ya. Jadi baru sebuah preview kira-kira begitu. Jadi nantinya baru nanti akan ada pendalaman, ada update dan seterusnya. Nah, itu yang disebut sebagai konten, karena memang mau nggak mau media itu harus melakukan berbagai upaya untuk bisa meningkatkan kualitas konten mereka gitu ya. Bukan hanya sekedar berita gitu, tapi sudah lebih dari itu konten itu ya. Nah, agenda setting itu menjadi bukti tentang kekuatan dari media ya. Kontribusi lain dari pengaturan agenda adalah untuk menunjukkan kekuatan media atau kekuasaan media. Sejak studi pemilihan presiden tahun 1940 di Erie County, Ohio oleh Paul Lazarsfeld dan rekan-rekannya, sedikit bukti efek komunikasi massa ditemukan selama 20 tahun ke depan ya. Jadi memang luar biasa kekuatan media itu. Makanya kalau Anda menguasai media, Anda menguasai informasi sekaligus menguasai kebenaran ya.
Jadi kebenaran itu adalah versi Anda, ya, versi yang lain belum tentu benar, ya, karena Anda yang menguasai media, yang menguasai informasi atau arus media yang bisa membuat siapapun mau tidak mau mengikuti apa yang Anda sampaikan melalui media tersebut, ya. Nah, agenda setting diperkuat dengan kehadiran internet, dengan adanya platform media sosial, ya, kemudian media online, itu saling mendukung, kemudian menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menyampaikan agenda setting. Ya, di sini juga bisa kita lihat dan Anda bisa buktikan juga, bisa mencoba, menguji coba, ya, dan Anda akan melihat hasilnya kemudian, ya, karena agenda setting itu kan bertahap, ya. Kalau Anda membuat sebuah pesan gitu, ya, Anda mau menguji pesan agar efektif, Anda menggunakan media, ya, baik media sosial atau media online atau media dalam bentuk lainnya. Nah, itu akan cepat, ya, pengaruhnya dan bisa mengubah kebijakan. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa reporter bisa saja terlibat dalam pilpres, ya, terlibat apakah pro atau kontra terhadap calon presiden, tapi memang diharapkan sebagai pekerja media kita tidak memihak, ya, dalam arti kita menjadi pihak yang tidak mendukung, ya, dalam arti mendukung itu dalam arti kita memilih, ya, ada ketertarikan untuk memilih menilai si A baik, si B jelek dan seterusnya, ya, karena Anda harus netral, artinya kalaupun Anda punya ketertarikan terhadap kandidat tertentu gitu, ya, Anda tidak boleh memihak dia, ya, jadi Anda harus benar-benar balance gitu, ya, benar-benar melakukan upaya untuk memberikan ruang yang sama gitu, ya, dan tidak memberikan kontribusi, ya, karena tidak ada juga efeknya buat Anda, ya, artinya Anda akan diuntungkan atau rugi juga dengan itu, tidak juga gitu, ya. Artinya Anda lebih baik ya apa adanya, tampil sebagai media, ya, tidak memberikan dukungan atau tidak juga melakukan penolakan, kira-kira begitu, ya, netral saja, ya, di tengah-tengah. Nah, ini yang terakhir, ya, dilema kehadiran media sosial dan dampak terhadap media konvensional, karena seperti yang nanti Anda bikin itu, ya, di konten itu Anda kan menggunakan media sosial sebetulnya. Podcast itu kan media sosial. Nah, itu sumbernya jelas, ya, sumbernya ada, mereka juga menyampaikan itu secara live gitu, ya, dan disiarkan secara luas. Jadi Anda boleh menggunakan itu sebagai konten, jangan lupa disebut nama kontennya, acaranya, dan terusnya, ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam perkuliahan pengantar jurnalistik ke-10, ya, pekan ini. Kita akan lanjutkan perkuliahan ini di pekan depan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi.